Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan menarik yakni berkenaan dengan kamar yang kosong, apakah akan ditempati oleh jin? Kamar yang kosong, apakah akan ditempati oleh syaitan? Atau jin-jin yang jahil, jin-jin yang kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang luar biasa ini, bagus. Nah, berkenaan dengan kamar yang kosong atau kamar yang tidak dihuni, sebagaimana kita dapati keterangan dari baginda Rasulullah SAW. Jangankan kamar itu kosong, ya, kamar yang dihuni saja, di dalam adab kita sebelum tidur, Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfut biha firashahu wal yusammillah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah." Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim dan juga At-Tirmidzi, di sana disebutkan bahwa apabila idza jaa ahadukum ila firasyih, apabila salah seorang di antara kalian akan tidur atau berangkat menuju kamar yang biasa digunakan untuk tidur, maka hendaklah mengambil potongan-potongan kain dan mengibaskan tempat tidurnya itu dengan kain tersebut. Artinya ini teknis yang diajarkan oleh Rasulullah, bisa menggunakan kain, bisa menggunakan penebah. Intinya disuruh nebahi, ya, disuruh menebahi. Kemudian nggak cukup hanya di situ, tebahi dengan membaca wal yusammillah, membaca bismillah, membaca bismillah. Fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dah. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi sepeninggal dia. Ya. Jadi para ulama mengatakan bisa jadi syaitan kemudian nimbrung di tempat tidur itu. Ya, di tempat tidur itu. Nah, ada juga yang memberikan alasan karena kalau kita tidur, habis tidur itu sel-sel kulit mati berjatuhan, ya, di kasur-kasur kita ini atau di tempat tidur kita. Nah, ini kalau kemudian dibiarkan, satu pasti ada kuman, bakteri, atau mungkin juga nanti bercokolnya virus. Dan ini termasuk juga disukai oleh syaitan. Karena apa? Karena itu kotoran. Sel kulit mati itu kan kotoran. Sementara syaitan menyukai kotoran. Ya, menyukai kotoran. Ya, menyukai sesuatu yang kotor, sesuatu yang baik kotor ini yang tidak tampak maupun yang nampak. Ya, termasuk sel kulit mati itu termasuk kategori kotoran. Ya, sehingga ketika ditebahi maka syaitan pun akan pergi. Tentu dengan membaca bismillah. Tidak cukup hanya ditebahi karena ini sesuatu yang gaib, maka melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah yang mengusir syaitan tersebut. Agar Allah yang membersihkan, dalam arti bersih secara zahir dan batinan. Bersih secara zahir, bersih, ya. Nah, kalau ada debu-debu atau ada sesuatu yang mungkin misalnya kotoran cicak dan sebagainya, itu semua jelas akan dibersihkan, ya. Tapi yang nggak nampak, dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, nah, maka juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dienyahkan, diusirkan, yaitu syaitan tersebut. Nah, dari sini sahabat semua yang dirahmati Allah, jangankan kamar kosong yang dibiarkan lembab,
ya tidak terkena sinar matahari, jarang dibuka atau bahkan tidak terawat, sehingga kemudian ketika dibuka breng aroma bau yang kurang nyaman juga, pengap, ya, maka jelas otomatis yang seperti itu jelas akan menjadi tempat sarang atau yang disukai oleh syaitan. Ya, oleh karena itu bagi sahabat yang punya ruangan khusus atau kamar khusus yang sifatnya itu dibuat gudang, ya jangan dibiarkan kemudian pengap, ya pencahayaannya diatur, eh, jendela dibuka kalau pagi hari sehingga sinar pun masuk, tidak pengap, tidak lembab. Kemudian sesekali juga sambil dibersihkan dengan membaca bismillah, ya menebahi tadi, kalau itu di situ ada kasurnya ya ditebahi dengan bismillah, kalaupun tidak ada kasurnya ya bersihkan mungkin dengan penebah atau dengan ya alat pembersih itulah, dengan membaca bismillah. Nah disitulah caranya, ya. Jadi sekurang-kurangnya itu. Adapun kemudian kalau rumah, ya, rumah bisa kemudian dalam periode tertentu dibacakan surah Al-Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah. Karena memang Rasulullah SAW menasihati kita agar rumah kita, ya, jangan dijadikan sepi dari Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah menasihati kita, janganlah jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, jadi kalau ada kesempatan, ada waktu luang, maka luangkan untuk membaca surah Al-Baqarah. Apalagi yang baru pindahan. Yang baru pindahan. Yang baru pindahan rumah. Maka bacakan di awal itu surah Al-Baqarah. Ya. Ya, gitu ya. Atau surah-surah yang lain yang kemudian biasa dibaca ketika hendak tidur, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sekurang-kurangnya ketika saat membersihkan lantainya atau menebahi sekitar ruangan tadi, membaca bismillah. Membaca bismillah. Baik. Jadi terjawab insyaallah. Mudah-mudahan kamar-kamar kosong barangkali karena mungkin ada rumah yang besar lalu kemudian tidak ditempati semua, tetapi tetap harus diberikan pencahayaan yang cukup. Jangan dibiarkan lembab, jangan dibiarkan pengap, jangan dibiarkan bau, apalagi kemudian sampai kecoa pun beternak di sana, tikus pun beternak di sana, ya. Sampai kemudian kotoran cicak pun misalkan di sana banyak, dan gelap dan sebagainya, tidak diopeni karena dianggapnya sebagai gudang. Jangan seperti itu. Tetapi tetap, sekalipun itu gudang, ya bikin serapi mungkin dan tetap dibersihkan, sehingga tidak ada salahnya juga, karena itu toh juga bagian dari rumah kita, ya, bagian dari rumah yang ditempati. Baik, mudah-mudahan kamar kita ataupun rumah-rumah kita terbebas dari gangguan-gangguan syaitan. Ya, syaitan tidak sempat nginep di rumah ataupun di kamar kita, sehingga syaitan pun perginya, ya, karena diusir atau dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan dimudahkan setiap urusan-urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.